Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 April 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hari kelima setelah Lebaran 2023, jumlah penumpang kapal KM Doloronda capai 2.006 orang. 5 hari setelah Lebaran Idul Fitri, PLN Cabang Ambon mencatat arus balik telah mengalami lonjakan, di mana penumpang naik dari Pelabuhan Yosudarso dengan menggunakan KM Dorolonda pada Kamis 27 April 2023 pagi menuju Ternate Bitung mencapai 2.006 penumpang. Asagaf mengungkapkan bahwa untuk KM Dorolonda secara keseluruhan penumpang on board ada 2.656 orang. Dengan rincian penumpang turun sebanyak 1.053 orang, penumpang lanjutan sebanyak 650 dan penumpang naik sebanyak 2.006 orang. Hal ini karena kemungkinan masyarakat Maluku kebanyakan bekerja di tambang emas Weda yang ada di Provinsi Maluku Utara. Lebih lanjut dikatakannya arus balik ini akan terus mengalami kenaikan hingga hari ke-15 setelah Lebaran. Semua Bapak Kepai? Ini Banda. Makanan atas nama direksi PT PLN. Selamat jalan dan selamat tiba sampai tempat tujuan Anda masing-masing. Sampai bertemu kembali dalam pelayanan bersama Bapak. Selamat jalan. Arus balik Lebaran 2023 pendapatan buruh di Pelabuhan Yosudarso Ambon meningkat. Arus balik Lebaran juga menjadi berkah sendiri bagi para porter atau buruh angkut barang di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Pasalnya banyak penumpang yang naik maupun turun membuat pendapatan mereka naik hingga 100% dari biasanya. Di arus balik Lebaran sendiri, para buruh angkut bisa mendapatkan penghasilan Rp300.000 hingga Rp400.000. Maya mengungkapkan hari ini saja saat kapal KM Dorolonda dan Pangrango masuk dirinya mendapatkan banyak rezeki. Lebih lanjut untuk tarif angkut barang biasanya dibanderol dengan harga Rp50.000 hingga Rp60.000 untuk barang penumpang yang sedikit. Sedangkan barang penumpang yang banyak dan berat biasa dibanderol Rp100.000 hingga Rp150.000. Untuk diketahui hari ini KM Dorolonda mencatat penumpang turun sebanyak 1.053 dan penumpang naik sebanyak 2.006. Sedangkan untuk Pangrango menurunkan penumpang sebanyak 914 orang dari Somlaki dan Banda. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, Gubernur Murad Ismail janji sumbang Rp300 juta untuk Masjid Al Muhajirin Ori. Gubernur Maluku Murad Ismail
janjikan akan memberikan sumbangsi dana untuk ke Masjid Al-Muhajirin Ori, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Janji itu disampaikan di sela-sela pemancangan tiang alif sekaligus peresmian Masjid Al-Muhajirin Ori Rabu 26 April 2023 kemarin. Orang nomor satu di Maluku itu mengaku akan menyumbangkan dana sebesar 300 juta rupiah untuk Masjid Al-Muhajirin Ori. Anggaran yang cukup fantastis itu diakuinya akan dipakai dari dana pribadi miliknya dan keluarga. Ia berharap apa yang dilakukan dapat tercatat sebagai amal jaminan bagi warga Ori. Tak hanya itu, Murad juga mengajak warga setempat agar Masjid Al-Muhajirin Ori bukan hanya dijadikan sebagai tempat beribadah atau tempat berkumpul semata. Namun lebih dari itu dijadikan sebagai tempat pembinaan sikap perilaku dalam rangka meneguhkan iman, takwa, dan akhlak. Gubernur juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Pulau Haruku, khususnya masyarakat Ori, agar terus menjaga keamanan dan kedamaian di negeri. Menuju tempat pemasangan yang aman yang akan diiringi dengan salawat. Dan kami persilakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku. Yang akan dilanjut. Bukti pakai di Waihaun dulu tuh. Tak. Itu gelombang itu analisnya masih belum. Menuju tempat pemasangan yang aman yang akan diiringi dengan salawat. Tribuners, besi putih asli khas Maluku bisa jadi pilihan asik untuk oleh-oleh untuk keluarga. Membawa pulang oleh-oleh untuk keluarga hal lumrah bagi kebanyakan orang. Namun apa yang harus jadi cindramata untuk orang terkasih kadang jadi masalah. Nah, untuk Tribuners, mudik lebaran di Kota Ambon tentu banyak pilihan. Mulai dari makanan hingga aksesoris. Menyoal aksesoris, beragam kerajinan berbahan besi putih patut dipikirkan. Seperti yang dilakoni Khairul Horela, pria berdomisili Jakarta yang sementara mudik ke Kota Ambon. Dirinya memilih gelang besi putih sebagai oleh-oleh untuk anaknya. Dikatakan perhiasan besi putih di Ambon juga lebih murah dibanding harga di Jakarta. Ada banyak toko di Kota Ambon yang menjual besi putih khas Maluku. Salah satunya dapat Tribuners temui di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Silimau, Kota Ambon. Di toko counter besi putih asli khas Maluku, Tribuners bisa memilih beragam perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan juga anting-anting. Beragam perhiasan kalung berbahan besi putih dijual mulai dari Rp25.000 sampai Rp200.000. Harganya tergantung bentuk, ukuran, dan model ukiran dalam perhiasan. Selain itu, ukurannya pun dapat diatur sesuai permintaan pembeli. Bisa juga membuat ukiran nama. Anto juga mengungkapkan jika saat liburan hari raya seperti Idul Fitri, tokonya selalu ramai pembeli. Akan diberi bunton. Kalau pulang kampung, jangan lupa oleh-oleh. Oke, Bang. Jadi kalau ketemu orang Jakarta
masih Ambon. Cuma kalau ketemu pulang ke ketemu kampung tuh jangan lupa ya, kalau balik ke Jakarta tuh beli bisi putih karena cocok, bagus, mantap. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 27 April 2023. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan selamat tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.